Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan yang terhormat kepada Ibu Anissa dan teman-teman yang pada hari ini mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Firja Yurendira, kedua ada Muhammad Fikri Alamsyah, dan ketiga ada Nadia Adenari Karinisa. Kali ini kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan materi kami yaitu biaya dan biaya perhitungan dan pertanggungan. Bisa di next. Nah, agenda kita pada kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal utama, yaitu tentang perhitungan risiko sendiri atau on risk. Kedua, ada perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi. Ketiga, ada perhitungan pada asuransi kebakaran. Yang keempat, ada perhitungan asuransi pengangkutan dan angkatan laut. Bisa di next. Baik, yang kita ketahui semua dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, kita sering dihadapkan pada tantangan dan resiko yang mempengaruhi finansial kita, baik dari tingkat individual maupun kelompok. Nah, untuk mengatasi hal ini, banyak dari kita yang telah merancang mekanisme perlindungan diri kita dengan usaha ataupun untuk perusahaan kita dari dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, dalam dunia yang terus berubah sekarang ini, khususnya dengan perkembangan teknologi yang terus-terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang konsep perhitungan risiko sendiri atau on risk menjadi kunci keputusan finansial yang sangat baik gitu, yang dimana bagaimana kita mengukur nilai dan mengelola risiko kita miliki dengan dampak-dampak dan strategi-strategi yang kita akan pilih nantinya. Nah, salah satu instrumen yang paling efektif dalam meminimalisir resiko yaitu adanya asuransi. Nah, asuransi ini bukan cuma produk layanan, tapi asuransi mencakup konsep yang kompleks dengan prinsip-prinsip yang mendalam, yang membimbing kita dalam mengelola dan melindungi aset-aset yang kita miliki. Nah, melalui presentasi pada hari ini, kita akan membahas nih lebih dalam tentang pemahaman risiko dan bagaimana nih asuransi dan menjadi layanan yang dapat melindungi finansial kita kayak gitu. Nah, melalui konsep-konsep yang penting juga, kita memberikan wawasan yang tentang perhitungan risiko sendiri atau on risk dan mengilustrasikan bagaimana asuransi dapat berfungsi sebagai alat utama dalam mengatasi ketidakpastian di dunia ini. Oke, bisa di next. Nah, lalu apa sih sebenarnya on risk itu dalam asuransi dan mengapa sih on risk itu penting? Bisa di next. Nah, jadi on risk itu dikenal sebagai istilah on rotation atau on risk atau risiko sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan sejumlah nilai tertentu yang harus ditanggung sendiri oleh tertanggung untuk setiap risiko atau kejadian klaim. Nah, yang dimana contohnya, jika kamu memiliki asuransi kebakaran untuk rumahmu sendiri. Nah, resiko sendiri atau on risk-nya artinya kamu harus membayarkan sejumlah uang tertentu jika rumahmu terbakar kayak gitu. Nah, jadi ini juga bukan cuma berlaku di asuransi kebakaran, tapi juga asuransi kendaraan dan pengangkutan dan juga proyek konstruksi yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Bisa di next. Nah, ada beberapa cara yang dimana risiko sendiri atau on risk ini dapat diukur. Dan kita juga dapat mempelajari tiga pendekatan utama. Yang pertama ada jumlah tetap, terus terus juga presentase dari pertanggungan dan kombinasi keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita dilihat di PPT nih. Yang pertama itu jumlah tetap. Nah, contohnya misalnya ada jumlah tetap yang harus kita bayarkan jika ingin mengklaim sesuatu. Misalnya yang jumlah tetapnya itu ditetapkan 100.000. Nah, 100.000 ini adalah biaya yang harus kita tanggung untuk sebelum si asuransi ini
membayarkan sisanya kayak gitu. Nah, yang kedua ada presentase dari pertanggungan. Nah, contohnya on risk-nya bisa dihitung sebagai presentase dari jumlah yang dijamin asuransinya. Misalkan 10% dari jumlah pertanggungan atau misalkan ada 25% dari nilai klaim yang diajukan kayak gitu. Nanti perhitungannya akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Terus yang ketiga ada kombinasi yang dimana kombinasi ini on risk ini bisa dikombinasikan antara yang tadi jumlah tetap dan jumlah persentase. Misalnya 10% dari nilai polis atau minimal 100.000. Nah, jadi dari 10% atau minimal 100.000 ini, mana nih kira-kira nilainya yang lebih gede? Nanti yang nilai yang lebih gede itulah yang kita bayar kepada asuransi, seperti itu. Bisa next? Nah, Kak, ini untuk penjelasan perhitungannya agar lebih, bisa dimengerti lagi. Nah, untuk yang, perhitungan jumlah tetap, jadi misalkan pemegang polis, harus nih membayarkan jumlah tetap yang ditentukan. Kayak tadi misalkan 100.000 jumlah tetap yang ditentukan dalam asuransinya. Nah, pemegang polis ini harus membayar sejumlah 100.000 itu, lalu sehabis itu setelah pembayaran asuransi akan menanggung sisanya. Kayak misalnya, eee, on risk-nya 100.000, biaya pertanggungannya 1.000.000. Nah, sisanya itu yang dibayarkan oleh si asuransi, kayak gitu. Nah, selanjutnya jumlah persentase dari pertanggungan tetap. Nah, misalkan di sini resiko sendiri dihitung sebagai persentase jumlah, yang diasuransikan. Contohnya 10% dari jumlah pertanggungan total. Nah, misalnya, pertanggungannya itu atau yang mau diklaim itu 1.000.000. Nah, dari 10% dari 1.000.000 itu yang kita bayarkan, seperti itu. Nah, terus kombinasi, ada beban sendiri dari nasi antara jumlah tetap dan persentase. Misalkan yang contoh pertama ini 10% dari nilai polis, yaitu 100.000, mana yang besar. Nah, ini mana misalnya, ada jumlah pertanggungannya itu, eee, misalkan 1.000.000, terus di sini kan tertera 10% dari nilai polis atau bayar 100.000. Nah, 10%-nya itu lebih besar nggak dari 100.000 itu? Kayak misalkan 1.000.000 pertanggungannya. Nah, 10% dari 1.000.000 apakah hasilnya lebih gede daripada 100.000 atau enggak? Kalau misalkan lebih gede berarti yang dibayarkan, yang lebih besar kayak gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan 10% dari 1.000.000-nya itu lebih kecil daripada 100.000 berarti yang dibayarnya 100.000 seperti itu. Dan sama juga yang di, contoh kedua seperti itu. Bisa di-next? Nah, lagi kan tadi kita menyinggung sedikit tentang nilai polis. Lalu sebenarnya apa sih itu nilai polis? Nah, jadi nilai polis ini untuk kita lebih mendalam lagi adalah suatu bentuk jaminan untuk perlindungan finansial yang disediakan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung dan jumlah ini dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan nilai polis asuransi. Jadi nilai polis ini adalah suatu jaminan yang untuk kita bayarkan gitu. Yang disediakan oleh yang dibayarkan asuransi kepada petanggung kayak gitu. Bisa di-next? Oke, nah di sini ada perhitungan asuransi kendaraan all risk. Jadi di sini ada contohnya, sebuah contoh kasus, misalnya ada PT Abdi Jaya mengasuransikan kendaraannya yang kurang dari 3 tahun ini kepada asuransi X. Nah, dengan nilai polis sebesar 100 juta rupiah. Nah, risiko sendirinya atau on risk yang telah ditentukan atau, yang tadi dibilang yang ditentukan yang tetap itu jumlahnya 150.000. Nah, jika terjadi musibah kendaraan yang perlu diperbaiki, berikut adalah beberapa skenario biaya perbaikan menurut bengkel dan hitunglah jumlah perbaikan yang akan dibayarkan pada asuransi X. Nah, jadi di sini ada 3 skenario. Pertama perbaikan menurut bengkel itu 1.000.000, yang kedua menurut bengkelnya 150.000 dan yang ketiga 95.000. Nah, yang pertama nih, kita bisa lihat nilai kerugiannya kan tadi dibilang nilai kerugiannya itu misalkan 1.000.000 kan. Nah, on risk-nya yang dibayarkan kan tadi di atas itu 150.000. Nah, maka yang dibayarkan asuransi X ini sisanya dikurangkan, jadi 1.000.000 dikurang 150.000. Nah, asuransi
asuransi ini membayarkan klaimnya sebesar 850.000 seperti itu. Nah, yang contoh kedua, kerugiannya kan tadi dibilang 150.000. Nah, on risk-nya atau yang harus kita bayarkan itu 150. Nah, dengan kata lain, si asuransi ini sebenarnya tidak membayarkan klaim klaim dari, eee, kerusakan ini, kayak gitu. Nah, yang ketiga juga sama. Jadi nilai kerugiannya kan cuma 95.000, sedangkan kita kan membayar, on risk-nya itu kan sebesar 150.000 kan, bahkan kita yang minus. Jadi perusahaan yang nggak bayar, asuransi itu malah kita yang minus, kayak gitu. Bisa di-next? Nah, ini ada, selanjutannya contoh soal lanjutannya, yaitu pertama, berdasarkan informasi di atas yang tadi, mmm, dalam jumlah klaim pada asuransi X, jika biaya perbaikan kendaraan mencapai 2 juta, on risk dihitung sebagai 1% dari nilai polis atau 15% dari nilai klaim, dengan nilai yang lebih besar menjadi patokannya. Nah, ini yang kombinasi yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, berapa total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan X bes eee, dan berapa yang akan dibayarkan oleh pemegang polis atau kita, kayak gitu. Nah, dalam skenario ini yang pertama dihitung yaitu, eee, seb eee, apa tuh, 1% dari nilai polis atau 15% dari nilai klaim yang mana yang lebih besar. Nah kan, dihitung kan maksimal 1% dari 100 juta yang soal tadi kan, itu ketemu 1 juta rupiah atau 15% yang dari perbaikan yaitu kan 2 juta, ketemunya 300.000. Nah karena 1 juta lebih besar on risk-nya, maka yang harus dibayarkan oleh pemegang polis adalah 1 juta, gitu. Nah terus dihitung selanjutnya yaitu menghitung pembayaran asuransi X, yang di mana total biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang polis dikurangkan dengan own risk-nya. Nah, jadi biaya perbaikan sebesar 2 juta rupiah tadi, pemegang polis hanya perlu membayar 1 juta, dan sisanya 1 juta rupiah itu akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, dengan demikian, oleh karena itu, total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan asuransi X dalam kasus ini adalah 1 juta rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa pemegang polis hanya membayarkan owner saja dan sisanya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, seperti itu. Bisa di-next? Nah, dengan demikian nih penting nih dalam memahami resiko sendiri atau own risk, yang di mana pemegang polis perlu nih, tahu bahwa mereka harus membayarkan sejumlah uang atau risiko mereka atau owners itu sebelum asuransi menanggung klaim, yang di mana ini mempengaruhi total biaya yang harus dikeluarkan sebelum mendapatkan perlindungan penuh. Yang di mana kita kalau misalkan kita salah memilih nggak ngerti tentang owners ini, kita tuh bisa rugi gitu. Kayak tadi dibilangnya malah asuransi tidak bayar, atas kerugian yang kita tanggung, malah kita yang bayar, kayak gitu. Nah, dengan kita memahami owners ini, mmm secara tidak langsung kita bisa nih melindungi aset-aset finansial kita, seperti itu. Bisa di-next? Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi. Nah, untuk yang di bagian sini nantinya saya akan baginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ada prinsip indemnity atau ganti rugi. Jadi prinsip ganti rugi ini dalam asuransi adalah konsep yang bertujuan untuk membantu pemegang polis dalam mengembalikan kondisi keuangan mereka uh, ke kondisi semula gitu setelah mengalami kerugian. Gampangnya, prinsip ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang polis tidak akan mengalami kerugian secara finansial yang signifikan akibat suatu peristiwa gitu. Jadi, jika teman-teman semua memiliki polis asuransi dan mengalami kerugian, perusahaan asuransi akan membantu kalian untuk membayar sejumlah uang atau memberikan bantuan sesuai dengan persyaratan polis gitu. Bisa di next slide. Nah, ini ada contoh implikasinya. Jadi misalkan harga market sebuah kendaraan adalah 100 juta dan kendaraan tersebut diasuransikan dengan nilai polis 100 juta juga,
Lalu misalkan pemilik mobil tersebut mengalami musibah kendaraan hilang, nah di sini saya sebagai contoh pengganti kerugiannya dibagi menjadi 3 gitu. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama ini ada 100 juta, misalkan 100 juta. Ketiga harga pasar 100 juta rupiah, sementara nilai polis 100 juta juga, maka besarnya ganti rugi adalah 100 juta. Yang kedua, ketika harga pasar 125 juta, sementara nilai polis 100 juta, maka besarnya ganti rugi adalah 100 juta rupiah, sesuai dengan nilai polisnya. Nah, ketika harga pasar 75 juta, sementara nilai polisnya 100 juta, maka besarnya ganti rugi adalah 75 juta, yaitu sesuai dengan harga pasar itu sendiri, seperti itu. Untuk contoh implikasinya. Bisa next slide? Nah, yang kedua ini ada contribution principle atau prinsip kontribusi. Jadi, prinsip kontribusi ini adalah aturan di dalam asuransi yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk meminta perusahaan asuransi lain yang juga terlibat dalam polis asuransi yang sama untuk berbagi biaya ganti rugi tertanggung dengan jumlah yang sesuai. Jadi, gampangnya, jika seorang penanggung telah membayar penuh klaim ganti rugi tertanggung, dia dapat menuntut perusahaan asuransi lain yang juga terlibat dalam polis asuransi tersebut untuk membayar sebagian dari kerugian tersebut sesuai dengan jumlah pertanggungan yang mereka tanggung gitu. Nah, ini berarti jika ada beberapa perusahaan asuransi yang terlibat di dalamnya untuk melindungi harta benda tertanggung, mereka mungkin harus berbagi biaya ganti rugi dengan proporsi yang sesuai dengan jumlah pertanggungan yang mereka tanggung. Nah, kalau masih bingung, nanti saya akan berikan contoh implikasinya di slide selanjutnya. Bisa di next slide. Ini ada contoh implikasinya. Misalkan kita panggil aja Opung Luhut gitu. Seorang tertanggung mengasuransikan 1 unit bangunan rumah seharga 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi, ke asuransi A 200, ke asuransi B 100, dan ke asuransi C 100. Jika di total pertanggungan rumah si Opung Luhut ini menjadi 400 juta, jadi misalkan bangunan rumah tersebut terbakar habis gitu dan mengalami kerugian, total berapakah maksimum ganti rugi yang akan diterima tertanggung gitu ya pertanyaannya. Nah, gampangnya, untuk menghitung biaya ganti rugi untuk rumah si Opung Luhut ini dengan cara, jadi 200 juta, kita hitung yang A dulu, asuransi A, 200 juta dibagi total kalkulasi dari semua asuransi 400 dikali rumah itu sendiri, harga rumah 200 juta sama dengan 100 juta. Terus yang B itu sama, 100 dibagi 400 dikali 200 total 50, yang C juga sama. Nah, jika ditotalkan semua, berarti jumlah ganti rugi yang diterima tertanggung atau si Opung Luhut ini dari ketiga asuransi tersebut bukanlah 400, melainkan 200 juta dengan harga rumah yang sebenarnya. Jadi, inilah yang disebut dengan namanya prinsip kontribusi. Dan contoh implikasi ini nantinya akan ada korelasinya dengan materi selanjutnya. Bisa di next slide. Nah, yang ketiga ini ada subrogation principle atau prinsip subrogasi. Jadi, prinsip subrogasi ini adalah aturan dalam asuransi yang memberi hak kepada perusahaan asuransi yang telah membayar klaim ganti rugi kepada pemegang polis untuk menuntut pihak lain yang bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut. Gampangnya, jika perusahaan asuransi telah membayar klaim ganti rugi kepada pemegang polis karena suatu kerugian tertentu, perusahaan asuransi tersebut dapat berperan seperti pemegang polis dan menuntut pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut gitu. Gampangnya nanti saya kasih contoh di bagian implikasi gitu, contoh implikasinya. Bisa next slide aja. Nah, jadi ini contoh implikasinya, yaitu jadi sebenarnya terbakarnya rumah si Opung Luhut tadi pada contoh implikasi sebelumnya ternyata disebabkan oleh
Benyamin Netanyahu gitu, karena dibom rumahnya. Jadi ketika dituntut oleh pihak asuransi, si Benyamin Netanyahu ini ternyata hanya mampu mengganti kerugian 50 juta. Sedangkan bangunan rumah si Opung Luhut ini sebesar 200 gitu. Jadi dengan keadaan seperti ini, pertanyaannya, berapakah sebenarnya jumlah beban kerugian yang akhirnya ditanggung oleh asuransi A, B, dan asuransi C gitu. Nah, ini coba kita bedah sedikit. Total kerugiannya itu kan 200 juta ya, rumah si Opung Luhut ini. Terus dibayar, yang mampu dibayar oleh si Benyamin Netanyahu ini 50 juta. Kita kurangin, berarti sisa 150 juta. Berarti beban asuransi yang ditanggung oleh asuransi A, B, dan C itu 150. Nah, untuk perbandingannya itu, perbandingan beban asuransi A, B, dan C itu berarti 2:1 sebenarnya kan 4 ya. Nah, untuk perhitungannya sama kayak tadi. Kita bisa pakai cara sama yang tadi. Berarti untuk asuransi A, 2 dibagi 4 dikali 150. Total 75. Nah, 2 ini dari mana? 2 itu dari perbandingan si asuransi A. Gitu. Nah, untuk implikasi ke asuransi B sama, berarti 1 dibagi 4 dikali 150. Total 37. Yang C juga sama. Jadi dengan begitu, jumlah ganti rugi yang diterima si Opung Luhut ini tetap 200 gitu. Yang berasal dari 3 perusahaan asuransi sebesar 150, dan dari Benyamin Netanyahu ini sebesar 50 juta gitu. Jadi jika ditotalkan keseluruhan menjadi 200 juta juga, seperti itu untuk contoh implikasinya. Bisa di next slide. Nah, ini ada perhitungan pada asuransi kebakaran gitu. Jadi asuransi kebakaran ini yaitu pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang benda tetap maupun bergerak yang disebabkan oleh kebakaran. Nah, dalam asuransi kebakaran ini ada beberapa informasi penting yang terkandung dalam polis asuransi gitu. Seperti nama dan alamat tertanggung, terus ada nama, jumlah, harga barang yang dipertanggungkan, terus lokasi penyimpanan barangnya di mana, letak dan alamat gudang atau rumah tempat menyimpan di mana, alamat pertanggungan, lalu ada juga nilai pertanggungan atau harga polisnya berapa, besarnya premi berapa, nah, dan yang lain-lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, intinya dalam situasi terjadinya kebakaran, nilai pertanggungan dalam polis asuransi akan menjadi dasar perhitungan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada si pemegang polis. Dan premi yang kalian bayarkan tiap bulannya atau tahunnya adalah investasi untuk melindungi aset kalian dari resiko kebakaran gitu. Seperti itu. Bisa next slide. Nah, selain itu dalam asuransi kebakaran juga tertanggung harus memahami biaya asuransi yang mungkin menjadi tanggung jawab atau akan digunakan dalam perhitungan jika terjadi musibah kerugian gitu. Nah, biayanya tersebut kayak pertama biaya polis dan materai. Nah, biaya ini harus dibayar oleh tertanggung. Lalu ada premi asuransi. Nah, premi ini dinyatakan dalam persentase gitu dari nilai pertanggungan harga polis. Lalu yang ketiganya ada provisi pengambilan. Ini provisi ya, bukan provinsi. Penutupan dibayarkan melalui agen atau broker. Nah, provisi ini penutupan dihitung dalam persentase juga dari nilai premi dan menjadi kewajiban dari si penanggung. Penanggung ini maksudnya perusahaan asuransi. Lalu yang keempat ini ada provisi penyelesaian, yang mana biaya pihak tertanggung yang pembayarannya dilakukan dengan memotong ganti rugi yang akan diterima tertanggung jika terjadinya musibah. Lalu ada ongkos expertise, yang mana ongkos expertise ini dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk tenaga ahli. Dan ongkos ini ditambahkan dalam jumlah kerusakan, kecuali disebutkan bahwa ongkos expertise ini menjadi tanggungan dari
perusahaan asuransi, maka ongkos ekspertise ini tidak ditambahkan ke dalam jumlah kerusakan gitu. Lalu yang keenam ini adalah harga sehat, yang mana harga pokok pembelian dari persediaan barang yang ada di dalam gudang ketika terjadi kebakaran. Ini harga sehat. Lalu yang ketujuh ini terakhir ada harga barang yang tidak rusak. Maksudnya adalah barang yang tidak terbakar atau tidak rusak dan masih memiliki nilai jual atau masih memiliki value gitu. Bisa next slide aja. Nah, next slide. Sebelumnya dulu, sorry. Ya, jadi selanjutnya itu menetapkan presentasi kerusakan gitu, yaitu kita bisa menghitung dengan rumus persen, berapa persen kerusakan, terus jumlah kerusakan per harga sehat dikali 100%. Itu yang ke-8. Nah, yang ke-9 ini ganti kerugian. Jadi, untuk menentukan nilai atau ganti rugi, kita harus bandingkan dulu dengan nilai atau harga polis dan harga sehatnya. Contohnya, misal, jika jumlah pertanggungan lebih rendah dari harga sehat, maka besarnya ganti kerugian akan mungkin bisa jadi lebih 100% gitu dari harga polis. Kenapa begitu? Karena jumlah pertanggungan lebih rendah dari nilai sehat. Jadi, dalam kasus klaim, pihak asuransi akan membayar lebih dari nilai yang dibayarkan oleh pemegang polis. Tapi besarnya ganti rugi ini akan bergantung pada perjanjian asuransi. Jadi bisa 100% atau lebih dari harga polis. Lalu yang kedua, jika jumlah atau harga polis lebih tinggi dari harga sehat, maka besarnya ganti rugi ini bisa jadi lebih rendah dari 100% dari harga sehatnya. Yang ketiga ini, jika jumlah atau harga polis sama besarnya dengan harga sehat, maka besarnya ganti rugi akan menjadi 100% dari jumlah atau harga polis atau harga sehat. Jadi, pihak asuransi akan membayar jumlah yang sama dengan jumlah polis atau harga sehat, tergantung lagi pada perjanjian asuransi tersebut gitu. Bisa next slide. Nah, ini contoh implikasinya. Jadi, telah terjadi kebakaran di PT XYZ dan data ini bisa kita jadi acuan gitu. Datanya yang pertama barang dalam gudang seharga 1,2, terus barang yang bisa diselamatkan itu 250. Nah, tadi barang yang dalam gudang itu maksudnya barang sehat. Lalu hasil penjualan sisa barang yang bisa terjual lagi itu 70.000. Lalu untuk ongkos expertise-nya ini 20.000. Jadi coba kita hitung untuk harga sehat barang itu kan 1,2. Terus harga barang yang tidak kebakar itu 250. Ini bisa kita kurang. Jika dikurang berarti 950 itu harga barang yang terbakar gitu. Nah, untuk ongkos expertise-nya ini kan 20.000 ya. Ini bisa kita tambah, berarti 950 tambah 20 total 970. Nah, penjualan sisa barang yang terbakar ini 70. Nah, maksud dari penjualan sisa barang yang terbakar ini adalah jadi barang yang bisa diselamatkan itu kan 250. Nah, yang masih memiliki value atau yang masih bisa dijual itu 70.000. Makanya di sini kita kurang, berarti 970 dikurang 70, berarti 900. Nah, itu jumlah dari kerugiannya yang bisa dibayarkan ke PT XYZ. Seperti itu. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh si Nadia. Terima kasih.
Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai asuransi pengangkutan. Jadi, asuransi pengangkutan ini merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian ataupun kerusakan barang yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara. Nah, produk ini tuh bisa diperuntukkan bagi pemilik barang baik untuk perseorangan, lembaga, ataupun perusahaan yang memang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang mereka. Oke, next slide. Nah, asuransi pengangkutan ini dapat melindungi barang dagangan, bahan baku, barang jadi, mesin, ataupun barang lainnya terhadap resiko kerugian yang sekiranya mungkin timbul selama perjalanan melalui pengangkutan baik dalam negeri maupun ekspor dan impor. Nah, untuk resiko yang dijamin itu bisa resiko kerugian akibat peristiwa kebakaran atau peledakan, kapal kandas tenggelam atau terbalik, dan juga pencurian dan perampokan serta bencana alam. Nah, asuransi pengangkutan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jenis barang yang diasuransikan. Untuk biaya atau premi asuransi pengangkutan akan ditentukan oleh luas atau jenis resiko yang dikehendaki dan juga sifat penggunaan dari harta benda yang diasuransikan. Jumlah premi yang dibebankan pada tertanggung merupakan hasil perkalian antara tarif premi dengan jumlah total harga pertanggungan. Oke, next slide. Di sini ada contoh implikasi untuk perhitungannya. Jadi PT Cahaya akan mengirimkan barang senilai 24 juta dengan kapal. Barang ini diasuransikan termasuk laba khayal sebesar 20%. Untuk pertanggungan ini diperhitungkan preminya sebesar 2,5%, biaya polis dan materai sebesar 125.000, dan barang dipertanggungkan termasuk biaya pengangkutan 1 juta. Kemudian dipertanyakan mengenai jumlah pertanggungan atau nilai polisnya. Eh, Tadi kan dari soal diketahui harga barangnya senilai 24 juta dengan laba khayal 20%. Maka 20% dari 24 juta itu kan 4.800.000. Kemudian ada biaya polis dan materainya 125.000 dan juga ongkos pengangkutannya 1 juta. Maka di total jadi 29.925.000. Kemudian dikatakan bahwa preminya ini 2,5% dari pertanggungan. Nah, dimisalnya ini untuk pertanggungannya adalah 100 kali pertanggungan gitu kan. Jadi 100 X sama dengan 29.925.000 ditambah premi dikali sama jumlah pertanggungannya kan. Jadi di total jadi 97,5 X sama dengan 29.925.000. Kemudian untuk mencari nilai X, kedua sisi sama-sama dibagi 97,5, maka ditemukan hasil X-nya 306.923. Kemudian karena jumlah pertanggungan itu 100 kali, maka dimasukkan nilai X-nya nanti dihasilkan jumlah pertanggungannya ada 30.692.307. Oke, next slide. Nah, kemudian ada soal lanjutannya dari soal sebelumnya. Dikatakan bahwa barang dipertanggungkan termasuk biaya pengangkutan. Provisi penyelesaiannya 0,5%. Kemudian ditanyakan bahwa berapakah jumlah pertanggungan dan juga jumlah yang diterima sama perusahaan asuransinya. Mulai kita hitung jumlah pertanggungannya sama kayak tadi, cuma ditambah sama provisi penyelesaiannya sebesar 0,5%. Jadi dihasilkan X-nya sebesar 308.505.000. Dengan jumlah pertanggungannya kan 100 kali kan tadi. Ini permisalan aja. Jadi diketahui jumlah pertanggungannya 30.850. Kemudian untuk jumlah yang diterima perusahaan asuransinya diketahui bahwa preminya kan 2,5% dikali jumlah pertanggungannya hasilnya 771.000. Kemudian ada provisi penyelesaian sebesar 0,5% dikali hasil kali antara premi dengan jumlah pertanggungannya. Kemudian ada provisi penutupan sebesar 1% dan juga ongkos polis dan materai sehingga jumlah yang diterima oleh perusahaan asuransi sebesar 892.406. Oke, next slide. Kemudian ada asuransi pengangkutan. Asuransi angkutan laut. Jadi asuransi angkutan laut ini mencakup kerugian fisik atau kerusakan kapal, kargo, terminal, dan transportasi apapun yang dengannya properti ditransfer, diperoleh atau dimiliki dari titik asal ke tujuan akhir. Hal ini memberikan perlindungan untuk resiko yang terkait dengan transportasi barang melalui berbagai cara, termasuk laut, darat, dan juga udara.
Jenis asuransi ini sangat penting untuk melindungi terhadap risiko yang terlibat dalam transportasi laut dan sangat penting bagi pemilik dan juga operator kapal untuk mengurangi potensi dampak finansial dari setiap kerugian atau kerusakan pada kapal dan juga kargo mereka. Okay, next slide. Sini ada contoh implikasinya, barang seharga 36 juta dipertanggungan melalui agen berikut laba khayal 15%. Ongkos pengangkutan 2.100.000 dengan premi 2,5% dan provisi penyelesaiannya 0,5%. Biaya polis dan materai sebesar 150.000 dan karena suatu hal barang yang diangkut hanya bisa sebesar 30 juta dengan provisi pengembaliannya 5%. Maka dihitung sini kita cari dulu jumlah pertanggungannya. Sama kayak tadi dihitung harga barang dengan laba khayalnya 15% biaya polis dan materai dan juga ongkos pengangkutan dengan total 43.650.000. Kemudian preminya 2,5% dari pertanggungannya nanti dihasilkan X-nya sama dengan 447.692 gitu. Nah, dimisalkan lagi jumlah pertanggungannya itu 100, maka total jumlah pertanggungannya adalah 44.769.200. Oke, next. Ini ada jumlah premi yang diterima perusahaan asuransinya. Tadi preminya 2,5% dikali jumlah pertanggungannya. Jadi 1.119.230. Kemudian ada provisi pengembalian sebesar 5%. Dikali dengan hasil kali premi dengan pertanggungannya jadi 55.962. Terus juga ada provisi penyelesaian sebesar 0,5%. Sehingga jumlah premi yang diterima perusahaan asuransi sebesar 1.057.672. Oke, next slide. Nah, kemudian ada jumlah pertanggungan yang sebenarnya atau definitif. Jadi, pertanggungan definitif dalam asuransi merupakan nilai maksimum yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan gitu. Jadi harga barangnya tadi kan harusnya 36 juta jadi cuma 30 juta, laba khayal 15% gitu. Jadi 15% dari 30 juta adalah 4.500.000. Kemudian ada biaya polis dan materainya 150.000, kemudian ongkos pengangkutannya kan jadi berubah. Jadi menggunakan perbandingan 30 juta per 36 juta dikali ongkos pengangkutan awal 2.100.000. Jadi totalnya 36.400.000. Kemudian penanggung definitifnya dikatakan sebesar 100% gitu. Kemudian 100% dikurangi premi sama provisi penyelesaiannya 3%. Jadi 97% terhadap 36.400.000. Jadi pertanggungan definitifnya itu sebesar 37.525.773. Oke, next slide. Kemudian ada namanya restonor. Restonor merupakan premi yang diterima kembali oleh tertanggung karena tidak semua barangnya diangkut. Tadi kan dikatakan di soal yang diangkut cuma seharga 30 juta yang harusnya 36 juta. Dengan hal ini dapat terjadi karena barang yang diangkut kurang dari jumlah barang yang dipertanggungkan. Karena premi dihitung dari jumlah pertanggungan, maka jika barang yang diangkut kurang dari jumlah yang dipertanggungkan, tentu premi yang dibayarkan terlalu banyak. Nah, kelebihan ini harus dikembalikan kepada yang mempertanggungan barang yang disebut dengan restorno. Gitu. Nah, dalam hal ini, dalam pembayaran restorno, maskapai asuransi memotong biaya administrasi dan dihitung sekian persen dari selisih jumlah pertanggungan sementara dengan rumus premi X% dikurang provisi penyelesaiannya atau biaya administrasinya dikurangi jumlah pertanggungan sementara dikurangi jumlah pertanggungan definitifnya. Oke, next slide. Sini ada perhitungannya, jadi jumlah pertanggungan sementara tadi sudah dihitung sebesar 44 juta, terus ada jumlah pertanggungan definitifnya 37 juta, terus ada resto premi sama premi penyelesaiannya 2% gitu kan. Kemudian di total jadi 2% dari 7.253.427, hasilnya adalah 144.869. Oke, next slide. Oke, jadi kesimpulan dari materi
kita hari ini adalah biaya dan pertanggungan asuransi. Ada dua konsep penting dalam asuransi. Asuransi kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Biaya premi asuransi kebakaran itu oleh beberapa faktor seperti nilai tanggungan, jenis bangunan, lokasi, dan sebagainya. Kemudian asuransi pengangkutan barang memberikan perlindungan atau ganti rugi atas kerusakan maupun kehilangan barang yang ada dalam pengiriman logistik. Asuransi ini melindungi tertanggung seperti eksportir, importir, pengiriman barang, maupun pembeli barang terhadap resiko yang muncul saat pengiriman barang. Oke, next slide. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab, mungkin kita kembalikan terlebih dahulu ke Bu Anissa. Teman-teman, Bu Anisanya lagi ada acara akreditasi buat PB, jadi langsung dilanjut sama sesi diskusi aja ya. Oke, baik. Terima kasih, Fatin. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise. Wow. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ingin bertanya. Oke, boleh dipersilakan terlebih dahulu, Cikita. Oke, terima kasih kelompok penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk yang di bagian prinsip kontribusi, nah bagaimana kalau si tertanggung ini hanya mengasuransikan rumahnya di bawah 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi? Apakah tetap mendapatkan ganti rugi walaupun kurang atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih, Cikita. Selanjutnya boleh video lihat. Oke, terima kasih Dinda. Mau nanya, kalau misalkan kita tiap bulannya udah bayar premi, terus kita udah bayar sampai 10 tahun lebih, tapi kita tuh nggak ada kejadian apa-apa gitu, nggak yang terjadi sama kita. Nah, uang premi yang kita bayarin tiap bulan atau tahunnya itu digimanain? Terima kasih. Oke, terima kasih, video lihat. Selanjutnya boleh Azra. Oke, makasih Dinda. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah ada pendapat atau pandangan dari kelompok penyaji mengenai kebakaran yang disengaja untuk mendapatkan klaim asuransi itu bagaimana ya? Udah, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih, Azra. Selanjutnya boleh Alfian. Oke, izin bertanya. Tadi kan eh, dalam situasi di mana risiko sendiri atau on risk dapat bervariasi secara signifikan. Nah, bagaimana sih perusahaan itu nentuin jumlah penanggung yang tepat buat mastiin bahwa dana yang disisihkan tuh mencukupi untuk mengatasi kerugian potensial tanpa mengorbankan stabilitas keuangan perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih, Alfian. Selanjutnya boleh beralian. Oke, izin bertanya kepada kelompok penyaji, Pak. Saya Brian Saputra. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin ya sama kelompok penyaji tentang berbagai cara untuk perhitungan risiko sendiri, baik itu dari tadi yang on risk, terus ada perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi, perhitungan asuransi kebakaran, dan perhitungan asuransi pengangkutan laut ya. Nah, sama seperti yang disampaikan kelompok penyanyi juga, tadi di awal itu banyak perkembangan dalam hal teknologi. Nah, aku mau nanya terkait ini, apakah ada teknologi terkini dalam bentuk mungkin aplikasi, ataupun apapun itu, pokoknya dalam bentuk perkembangan teknologi ini tuh yang dapat membuat kita tuh dapat menghitung resiko yang tadi udah dijelasin menggunakan teknologi tersebut. Karena kan dalam hal ini kan agak mungkin ada beberapa segmen tuh mungkin dari UMKM yang memerlukannya dan juga dapat memudahkan kita gitu kalau ingin menghitung resiko. Jadi eh, analisa risiko ini nggak cuma dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang memang punya manajer risiko tersendiri. Jadi adakah alatnya itu atau bentuk apapun yang dapat memudahkan kita untuk menghitung hal ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Brilian. Oke, untuk teman-teman, izin waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
Oke, izin menjawab ya untuk yang Ciki dulu kali ya. Jadi kan Ciki nanya gimana kalau misalkan si tertanggung ini hanya membiarkan polis di bawah 200 juta gitu ya. Bentar, saya share screen. Nah, oke, di sini coba saya contohkan gitu ya. Wait. Di sini saya coba contohkan, misalkan si Opung Lut ini hanya mengasuransikan rumahnya itu ke asuransi. Si A contoh misal 70 juta gitu. Terus asuransi B contoh misal 50 juta gitu. Terus asuransi C kita sama asuransi B 50 juta gitu. Nah, jadi kalau di total pertanggungan rumah si Opung Lut ini kan menjadi 170 ya. 70 tambah 50 tambah 50. Nah, ini coba kita hitung pakai rumus yang tadi. Asuransi A 70 70 dibagi 170, ini total dari keseluruhan kali 200 gitu ya. Kita saja ini 70 berarti kan 82 ya. 82,3 asuransi B, sorry. Ini caranya sama 50 ya. Berarti 8 ya. Kan samain aja. Asuransi C itu ya. Nah, kalau di total berarti 82 kali 58 itu kan 140 ya. 140 ditambah 58 lagi berarti 198. Kita tambahin lagi koma-koma di belakangnya jadi 200, kurang lebih 200. Nah, jadi kalau ketiga asuransi ini di total akan menjadi 200 juta juga. Jadi kesimpulannya, walaupun si Opung Lut ini mengasuransikan rumahnya di bawah 200 juta, Opung Lut ini tetap mendapatkan ganti rugi sebesar 200 juta. Gitu. Nah, pertanyaan di sini, kok bisa padahal kan total asuransinya di bawah 200 juta gitu ya. Jadi memang yang saya tahu, karena perhitungan ganti rugi di dalam asuransi itu menggunakan prinsip kontribusi atau prinsip rata-rata proporsional. Karena kalau kita lihat contoh kasus si Opung Lut ini, total dari 3 perusahaan asuransi itu kan 170, lebih rendah dari nilai aset yang diasuransikan sebesar 200 juta. Nah, maka dari itu prinsip kontribusi ini digunakan untuk menghitung ganti rugi sesuai dengan proporsi masing-masing terhadap total pertanggungan. Nih, sebenarnya kita bisa pakai menghitung rumus yang tadi gitu. Jadi ganti rugi pertanggungan individu dibagi total pertanggungan dikali total kerugian. Nah, ini kita bisa pakai rumus ini untuk menghitung prinsip kontribusi. Jadi,
nantinya si pungut ini tetap akan mendapatkan ganti rugi dari masing-masing perusahaan sesuai dengan proporsi pertanggungan mereka. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Gimana, Ciki? Apakah terjawab? Terjawab, Fikri. Sudah paham. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian. Tadi kan pertanyaannya dalam situasi di mana resiko sendiri dapat bervariasi dan secara signifikan. Bagaimana perusahaan menentukan jumlah penanggung yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang disisihkan mencukupi untuk mengatasi kerugian potensial tanpa mengorbankan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, dalam situasi ini untuk menentukan jumlah penanggungan yang tepat dalam mengatasi resiko sendiri atau on risk yang tadi itu tadi udah dibilang itu bervariasi. Nah, perusahaan biasanya melakukan evaluasi terlebih dahulu nih untuk memastikan bagaimana penanggungan berapa yang tepat seperti itu. Nah, dengan analisis tentunya. Nah, untuk itu ada beberapa cara nih yang kiranya bisa diambil oleh perusahaan untuk menentukan hal tersebut. Yang pertama, pastinya mengevaluasi risiko industri dan bisnis dengan menilai risiko terkait hal-hal yang terkait dengan perusahaan kayak gitu. Nah, yang kedua ada menganalisis klaim historinya. Yang ketiga ada modeling resiko yang dimana menggunakan model-model perangkat lunak untuk melihat nih bagaimana sih resiko-resiko yang mungkin terjadi dan kira-kiranya berapa sih penanggungan yang ditentukan kayak gitu. Terus yang keempat ada penentuan nilai pertanggungan yang tepat. Yang dimana berdasarkan analisis resiko yang tadi udah dihitung, ini memastikan nih berapa sih kira-kira jumlah pertanggungan yang mencerminkan nilai properti atau aset yang dilindungi. Terus yang kelima bisa mempertimbangkan keuangan perusahaan. Bagaimana sih keuangan perusahaan itu berapa dan bagaimana perusahaan bagaimana kemampuan keuangan perusahaan untuk menanggung resiko sendirinya atau on risk-nya. Terus juga konsultasi dengan ahli asuransi, yang dimana dengan konsultasi ini pastinya bisa nih meminimalisir resiko-resiko lagi yang mungkin dampaknya akan lebih besar seperti itu. Terus yang terakhir adalah peninjauan dan penyesuaian periodik, yang dimana dilihat lagi nih terus tahapannya dan yang perubahan-perubahan apa di lingkungan bisnisnya, dan juga menyesuaikan pertanggungan secara periodik sesuai dengan perubahan resiko tersebut. Nah, apakah sudah terjawab, Alfian? Sudah terjawab, Dinda. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Azra. Tadi kan pendapat atau pandangan dari kelompok kita mengenai kebakaran yang disengaja atau mengklaim asuransi, kayak gitu kan ya, Azra? Iya. Nah, kalau menurut pendapat kami sendiri itu kan merupakan hal ilegal atau tidak etis kan, yang dimana itu tuh merupakan praktik yang melanggar hukum kayak gitu, yang dimana biasanya itu tertera dalam polisnya atau ketentuan-ketentuan asuransi yang mana syarat-syarat si asuransi ini bakal mengklaim kayak gitu. Nah, terus juga pastinya tentunya ada pengawasan lagi nih sebelum asuransi itu diklaim. Kayak misalkan pihak asuransi ini kayak dia lihat dulu nih apakah si kebakaran ini disengaja atau tidak. Nah, biasanya dengan dilihat ini kalau misalkan dilihatnya itu secara disengaja, nah biasanya itu asuransi akan menindak secara hukum juga seperti itu sih, Jera. Nah, mungkin teman-teman dari kelompok penyaji bisa menambahkan. Oke, izin menambahkan ya.
mungkin kalau kalian tahu Kowin atau Pak Win, dia salah satu YouTuber dan konten kreator di TikTok yang namanya itu Asal Pola Pikir, yang tagline-nya tuh kok gitu sih gitu. Nah, kadang tuh saya belajar dari dia. Jadi dia pernah buat konten semacam edukasi tentang kebakaran yang disengaja untuk mendapatkan klaim asuransi gitu. Jadi memang sebenarnya udah bukan jadi rahasia umum lagi kejadian-kejadian kayak gini, dan udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau memang banyak yang menggunakan cara seperti ini untuk menghindari kerugian dari bisnisnya. Contoh misalkan ada sebuah bisnis atau usaha yang diambang kebangkrutan gitu. Pokoknya pengen tutup lah store-nya. Tapi tempat dan produk dari usaha tersebut tuh mempunyai asuransi atau di backup asuransi. Nah, biasanya si owner untuk menghindari yang namanya kerugian atau ingin meminimalisir kerugian menggunakan cara tersebut. Jadi si owner merekayasa kejadian kebakaran di store-nya untuk mendapatkan klaim asuransi. Tapi sebenarnya tidak segampang itu untuk bisa mengklaim asuransi dari kebakaran. Biasanya pihak asuransi itu punya expertise yang tadi sudah saya jelaskan untuk mengirim atau mengirim polisi untuk menginvestigasi terjadinya kebakaran. Dan zaman sekarang pihak asuransi itu sudah pintar. Jadi dia tahu mana yang kebakaran disengaja sama kebakaran yang eksiden. Tapi ya tahu sendirilah ya Indonesia seperti apa. Kadang masih banyak juga permainan-permainan di dalamnya. Nah, maksud permainan di dalamnya itu kayak tim investigasi yang selipin uang sama si tertanggung. Anggaplah biaya ganti rugi dari pihak asuransi itu 20 M gitu. Nah, keluar uang 1 sampai 2 M lah untuk tim investigasi, nggak ada apa-apanya dibanding rugi besar karena usaha tersebut udah nggak profit. Nah, makanya kenapa banyak banget mall-mall atau tempat usaha yang udah sepi itu tiba-tiba kebakaran. Terus nanti beberapa bulan atau setahun kemudian bangun usaha yang lebih bagus. Jadi memang kadang permainan-permainan seperti ini yang masih banyak di Indonesia. Tapi ya yang saya tahu gitu, biasanya sebelum kita ingin mendaftarkan tempat usaha kepada pihak asuransi, itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kayak adanya CCTV, terus harus perawatan CCTV secara berkala, harus ada fasilitas hidran, sistem alarm kebakaran, dan lain-lain. Jadi memang bisa dibilang tidak semudah itu untuk menyusun skenario kebakaran. Jadi untuk membuat konspirasi kebakaran yang level tinggi itu butuh banyak pihak atau oknum yang diikutsertakan termasuk asuransi itu sendiri. Karena memang ini tuh menyangkut nilai tukar yang besar gitu. Seperti itu. Apakah terjawab, Cak? Sudah terjawab. Makasih Fikri dan Dinda. Oke. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Brilian. Jadi, apakah ada teknologi terkini dalam bentuk aplikasi atau apapun itu untuk perhitungan resiko bisnis UMKM? Jadi, kalau untuk perhitungan resiko itu bisa dibantu dengan aplikasi atau perangkat lunak seperti software R gitu dengan menghitung premi asuransi berdasarkan rumus anuitas dan juga nilai sekarang dari manfaat. Terus juga ada Excel Visual Basic for Application atau VBA untuk menghitung premi asuransi gitu dengan memasukkan jenis asuransi, jenis pembayaran premi dan lain-lain. Kemudian juga ada berbagai kalkulator asuransi gitu yang bisa diakses melalui website gitu nanti kayak dari AXA atau dari perusahaan-perusahaan asuransi lain yang menyediakan website-website untuk perhitungan asuransi gitu. Dan juga pemilik UMKM itu juga perlu memahami resiko di awal dalam membuka bisnis gitu agar mampu menyiapkan antisipasi untuk menghadapi resiko-resiko yang ada. Asuransi juga penting untuk melindungi bisnis dari resiko yang memang akan terjadi gitu. Kemudian penggunaan teknologi terkini dalam bentuk aplikasi manajemen risiko dan pemahaman yang baik terhadap risiko bisnis dapat membantu pemilik UMKM dalam mengelola risiko dengan lebih efektif dan juga efisien, sehingga bisa dapat bertahan dan juga berkembang di persaingan yang semakin ketat. Oke, seperti itu dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Dari Brilian, ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih Nadia.
Oke. Oke, izin mungkin menjawab yang terakhir kali ya, yang punya si Fidel. Tadi Fidel nanya, misalkan uang bulanan atau uang premi yang kita bayarkan sampai 10 tahun lebih kepada pihak asuransi, tapi nggak terjadi apa-apa, itu bagaimana? Jadi, misalkan kalian semua membayar premi asuransi setiap bulan atau tahun gitu, tapi tidak mengajukan klaim atau tidak ada kejadian yang menyebabkan teman-teman tuh tidak berhak menerima ganti rugi. Nah, uang premi yang kalian bayarkan nantinya akan menjadi pendapatan bagi perusahaan asuransi tersebut. Jadi memang premi asuransi itu tuh digunakan oleh pihak asuransi untuk membayar klaim kepada pemegang polis. Gampangnya itu saling tumpang tindih untuk membayar pemegang polis lainnya yang mengalami kerugian. Selain itu, uang tersebut biasanya digunakan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, terus karyawan, biaya administrasi, dan lain-lain. Jadi intinya, misalkan kalian tidak terjadi apa-apa dan tidak mengajukan klaim, pihak asuransi itu akan mengalami keuntungan. Makanya kenapa banyak pemilik atau jabatannya tinggi di sana kaya-kaya gitu, pergi ke luar negeri dan segala macam. Tapi di lain sisi, dengan kita memiliki asuransi, dapat memberikan perlindungan secara finansial dan keamanan jika terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Seperti itu. Apakah terjawab, Fidel? Nah, sudah terjawab, Fikri. Terima kasih. Yo. Baik, itu mungkin dari kita semuanya sudah terjawab kan? Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Fatin atau Bu Anissa. Terima kasih. Ya udah selesai dan udah ditutup juga ya mungkin kelas hari ini kita selesaikan di sini karena kata Bu Anissa langsung ditutup aja. Udah ditutup kan ya kelompok 8? Oke. Makasih Sudah. teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Baik, terima kasih semuanya.